nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bapak Dr. Andes Lina Nalina, kepada yang terhormat juga Wakil Kepala Sekolah SMA 16 Bapak Dr. Andes Nurdin, kepada yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi Masjid kita ini, Bapak Mugi di SPD, dan juga kepada yang terhormat Bapak RW kita, Bapak Haji Nur Hadi Praitno, juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ketua Grup SMA 16 Bapak Herdi, juga pada panitia dan juga rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, berbagai nikmat, terutama nikmat iman, sehingga dengan iman itulah kita terketuk hati untuk melangkahkan dalam acara ini, yaitu pengajian rutin yang insya Allah akan diadakan setiap, kalau tidak salah 3 bulan sekali ya. Nah, inilah berkat iman kita melangkahkan kaki kita dengan niat baik. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar itu pembukaan dari saya dengan niat baik kita. Mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, para undangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki rasa hilaf dan salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, meminta dan memberi maaf atas segala kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hadirin dan rekan-rekan yang berbahagia, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini, yaitu telah dibuka tadi oleh rekan saya Sukoco, dan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh kita Alfian Malik dan sari tilawah oleh Rizal Maula. Kemudian kita masuki acara sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Rekan Budiono. Kedua, sambutan dari Ketua Alumni SMA 16 Angkatan 86, Rekan Heri Jaya. Yang ketiga, kami mohon sambutan dari Kepala Sekolah SMA 16, Bapak Dr. Andes Lina Nalida. Yang selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghani, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama sebelum lebaran kita foto bersama dan bersilaturahmi. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar, kita lanjutkan acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh adik kita Alfian Malik dan sari tilawah oleh Rizal Maula. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى
القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن أسقط السبيل والصائم بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan semoga Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dari kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dengan sejarah ibu Sabir dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan tidak melarang melakukan perbuatan keji, pemungkaran dan terpesona. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin berbahagia, kita sambut kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari ketua panitia acara ini, yaitu rekan kita Budiono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak-bapak, teman-teman sekalian, izinkanlah kami mewakili daripada kepengurusan alumni 1686. Pertama-tama dan terima kasih atas dari Bapak, teman-teman sekalian dalam acara HBH ini. Mudah-mudahan langkah kaki niat baik teman-teman sekalian dalam pengajian ini secara sebagai Allah sebagai amal kebaikan kalau dengan pahala yang berlipat ganda. Kami sebagai ketua penyelenggara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan di sana sini, mungkin sambutan kami, tutur kata atau hidangan kurang berkenan, mohon kiranya sekali lagi kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena ini masih suasana Syawal, karena kita puasa ini baru sebulan, lebaran baru sebulan, maka kami warga besar 1686 mengucapkan jalan Allah minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefitri atau fitrah setelah kita melaksanakan puasa sebulan, kemudian akan mencapai kita dalam terwujud kemenangan atau dalam kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Kami sekali lagi mohon kiranya apabila ada kekurangan kelapan agar kiranya diberikan masukan dan sebagainya, karena kami juga masih belajar. Pada Pak Kiai mohon kiranya nanti diberikan tausiah atau masukan agama untuk rekan kami. Mudah-mudahan ilmu itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Lagi untuk para donatur dan sebagainya, kami lagi mengucap terima kasih. Mudah-mudahan semua amal infak yang kita berikan untuk kajian ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyya wa ala kulli nabi salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sekian dari kami, apabila kurang kelapan mohon kiranya dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi bahwa pengajian ini kita rutin, ya Bapak ya. Jadi setiap 2 atau 3 bulan kita rutin dari sejak tahun 2010, betul Pak Jul? Ya, di rumah sahabat kita Rudi waktu itu pertama ya. Dan itu adalah awal daripada kebersamaan kita yang Muslim untuk saling bertemu, saling memberikan keimanan di antara kita semua. Dan sampai saat ini kita masih tetap menghadiri daripada acara pengajian rutin ini, dan juga tidak lupa untuk bersilaturahmi maaf-maafan yang dari yang masih Syawal ya. Saya rasa ini terus akan kita selenggarakan, dan kekompakan kita khususnya untuk umat Muslim tetap terjaga. Kita juga rencananya mau diadakannya di masjid ini, karena kalau di masing-masing rumah biasanya ada halangan Pak, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama memakmurkan masjid ini. Teman-teman bisa untuk berkumpul pengajian rutin, bisa ya, kita makmurkan masjid kita nih SMA 12 yang memang waktu itu kita dulu ya pernah juga masjidnya ini masih kecil Pak, kita ikut ada bantuan, ternyata dibangun seperti ini luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin nanti setiap 2 bulan 3 bulan kita bisa memberikan. Iya, wah luar biasa. Makasih Pak. Makasih. Alhamdulillah. Sambil kita datang ke sini sambil mengingat-ingat waktu SMA kita. Kelas 1 SMA dulu kita di bawah Pak. Di bawah di atas di dulu. Oh di atas. Kalau Olil di bawah. Lalu kelas 2 pindah ke sini karena sekolah siang Pak. Cuma kalau sekolah siang itu kadang-kadang banjir.
Jadi kita sempat pas sekolah siang pulang di banjir, jadi pakai tali kita banjir segini ya. Ingat sekali saya tuh. Ya kadang-kadang nggak ada bunyi bel ya Pak. Karena belnya diumpetin sama hippie itu. Kan dulu bunyinya teng Pak. Jadi ini sekalian buat. Jadi dulu mau ngebel nggak ada. Pulang. Udah pulang. Itu bandelnya kita. Tadi juga kepala sekolah sempat bertukar pikiran sama saya. Masa-masa SMA itu kita itu luar biasa. Ya, mungkin teman-teman juga ngalamin ya. SMA itu beda dengan kuliah. Masa SMA beda dengan SMP. Beda lagi juga dengan SD. Masa SMA itu terjadi karena ada kita itu misalnya ada ya pacaran suka-sukaan. Pacarnya banyak Pak. Ya. Ada juga yang pakai jodoh Pak, sampai sekarang Pak. Alhamdulillah masih tempat tidurnya sama dengan orang yang sama Pak. Jujur ini ya, yang barang. Terus Julianto dengan Mbak Eva. Ini ya. Siapa lagi tuh? Andri dengan dia. Siapa lagi nih? Yang lagi ya? Juli, udah, itu loh pasti. Jangan lagi nih. Udah. Oh banyak ya. Mungkin nggak hadir saat ini Pak. Jadi ini adalah kenangan buat kami semua Pak. Jadi mudah-mudahan kita rutin pengajian di SMA ini setiap 2 atau 3 bulan. Ya nanti kita sepakati bersama. Dan teman-teman juga yang non muslim juga bantu kita Pak untuk hadir, tapi mungkin berhalangan. Jadi kita udah siapkan halaman ini Pak. Oke, tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama, terutama untuk yang umat muslim angkatan 16 ya 86 dan kita forever kompak selalu forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menginformasikan kepada rekan-rekan ibu-ibu saat ini kita sudah ada pengajian online. Saat ini yang ada hari Selasa dan Rabu, mungkin ada ibu-ibu dan teman-teman yang mau berminat menambah pengetahuan istimewa keluarga kita. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya bisa jadi ke saya karena nanti akan diadakan ilmu baru kalau peminatnya lebih banyak. Ini khusus perempuan, maaf ya Bapak. Cowok juga dong. Cowok biarkan Pak Ocok. Iya Pak Ocok. Jadi saat ini yang udah ada untuk ibu hari Selasa dan Rabu itu setiap hari maksimal 10 orang kita ngaji online kan. Tapi khusus memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan yang mau ikutan bisa jambi ke saya, kita bikin buku baru. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 16, Bapak Dr. Rizky dan Anda MPD, kami persilakan. Saya baca itu aja bersama nama. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni SMA 16 Angkatan 1986, Bapak Herdi Prawiha Dipula. Kemudian Ketua Panitia kita yaitu Bapak Budiono. Oke. Kemudian Pak Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Wadi, ya. Tadi Pak Yang sudah izin ya. Lalu ada komite sekolah juga tadi izin, ya. Ada kegiatan. Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah Allah SWT menakdirkan kita semua ya untuk bertemu ya dan bersilaturahmi di SMA 16 Jakarta. Mudah-mudahan ya ini adalah satu kekuatan moral ya, kekuatan kita semua sebagai kekuatan psikologis kita karena diberikan dengan satu nama yaitu SMA 16. Saya ingin sedikit barangkali cerita tentang SMA 16 ya. Saya juga sedikit baru Bapak Ibu ya. Itu tahun 2022, Mei 2022 hampir ya 1 tahun. Ya, 1 tahun ya. Nama saya tadi ada yang katanya kok namanya seperti perempuan ya gitu ya. Ya. Nama saya Linda Analinda, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya waktu kesini itu di pantai ibu gitu.
selamat datang di SMA ini ya. Dan saya sebagai pimpinan sekolah dalam suasana Idul Fitri ya, ucapkan ya, Aidil mohon maaf lahir batin ya. Kita berdoa ya, semoga amalan kita ibadah puasa ini diterima Allah SWT dan kita memang digolongkan kepada orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan kita berpuasa. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan sedikit. 3 bulan yang lalu, alhamdulillah ya, saya dengan ketua masjid ya sudah berupaya keras untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu, yaitu untuk mencoba meneruskan pembangunan masjid. Alhamdulillah sudah terbangun kubah ya, dan berhenti saat puasa Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini akan berlangsung lagi ya. Karena memang saya tidak takut ya. Saya apalagi saya melihat Bapak Ibu ada semacam luar biasa ya keinginan yang saya lihat dalam 3 bulan yang lalu ya gitu ya. Sekitar berapa sebenarnya terima ya? 100 sih Pak ya? 100 lebih ya, terima banget ya. Ya nanti 100 juta lebih ya, untuk tribunal ya. Ya Bang lebih ya, itu alhamdulillah ya. Dan hari ini kita berhenti dulu ya. Kami juga berupaya Bapak Ibu ya, dari guru-guru, dari siswa setiap harinya kami terinfak itu untuk menyelesaikan masjid. Dan SMA 16 Jakarta ini sedang berupaya Bapak Ibu ya, berupaya untuk bangkit ya, untuk juga prestasi ya, dan pasti bisa. Ada tekniknya Bapak Ibu ya, SMA 16 ya. Kemudian ada juga dengan anak-anak itu SMA 16 bangkit bersama. SMA 16 wujudkan prestasi. SMA 16 pasti sama. Saya kira saya mohon maaf dan batin atas hal-hal yang saya ucapkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan tadi harapan daripada kepala sekolah, mudah-mudahan dari sebagian alumni kita bisa memenuhi harapan yang kepala sekolah kita. Dan kami bangga bahwa di alumni kami masih terkumpul ada di grup itu, saya lihat aja ada 184 anggota. Ya mudah-mudahan nanti ini sudah kita galakan pengajian ini, mudah-mudahan ke depan lebih ramai. Oke, kita meningkat ke acara selanjutnya, acara puncak, yaitu pengajian tausiah yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghani. Yaitu kita mengambil tema manfaat daripada silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa timmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tunji qailaha anil mukhlikat wal maksiyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hajj bin nayyarat. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Yang terhormat, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 16 beserta rekan-rekan CKM dan yang lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
namun tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Silaturahim Pengajian Halal Bihalal Alumni 86 Pak Ustadz Budiono. Yang terhormat Ketua Alumni Bapak Herdi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, mari kita bersama memuji syukur kehadiran Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, bertatap muka satu dengan yang lain dalam rangka halal bihalal sekaligus kajian rutin. Harapan kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, persis hari ini adalah akhir bulan Syawal. Jadi kalau suasana Idul Fitri Syawal ya hari ini terakhir. Pas benar dia. Gak ada di panitia kira-kira doang apa pasif. Sampai ibu sekalian, Idul Fitri itu dua kata, Idul dan Al-Fitri. Idul asal katanya ada, ya'udu aidatan, aidul maknanya kembali. Al-Fitri dari kata fatoro yuftiru fitrotan, suci. Maka Idul Fitri kemudian dimaknai kembali kepada kesucian. Mengapa dimaknai kembali kepada kesucian? Karena telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Kita pahami bahwa ibadah puasa bulan Ramadan serta ibadah-ibadah yang lain menghasilkan keuntungan bahwa selesai dari bulan suci Ramadan, kata Nabi, kharaja dzunubahu kayauma waladathu ummuh, keluar dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Jadi ketika selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, jadi bayi kembali, tapi bayi tua. Nah Bapak Ibu sekalian, maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Sesudah diromat itu dibakar, karena Ramadan maknanya membakar. Dibakar dari sisi kesehatan, lemak-lemak negatif kita dibakar. Karena mengurangi makan berarti akan membuang lemak dan kalori yang selama ini tertimbun. Itu kalau puasanya betul-betul mengurangi makan. Tapi kalau puasanya hanya berpindah makan, maka selesai bulan Ramadan gemuk tetap gemuk, nggak berubah. Malah justru nambah bobotnya. Karena apa? Hanya pindah makannya dari sarapan pagi, siang, sore, pindah makannya malam. Maghrib makan, nanti selesai taraweh makan lagi, mau tidur makan lagi, sahur nggak boleh kesiangan. Maka sukses Ramadannya, badannya makin gembel. Nah, puasa yang menjadikan sehat itu karena kalori-kalori jahat yang ada di badan kita itu terpakai. Sehingga kata Rasulullah, subuh tasyahu, berpuasalah kalian, nanti kalian akan sehat. Sehatnya pasca ibadah puasa. Lalu kenapa orang begitu selesai puasa masuk bulan Syawal pada sakit?
karena ngancem. Ya. Bulan Ramadan berkurang makannya, hati-hati makan dan minumannya. Begitu selesai bulan Ramadan, itu apa saja dilahap. Akhirnya jadi penyakit seperti kendaraan baru turun mesin. Kalau baru turun mesin ya jalannya harus pelan-pelan. Ini digas langsung. Akhirnya yang ada gulanya tahu-tahu tinggi, yang darahnya tinggi dan sebagainya. Maka Islam itu mengajarkan wasatiyah, ya, sedang pertengahan. Ini dari segi kesehatan. Lalu dari segi nilai, ya, yang kita perbuat dalam hidup, bahwa Ramadan maknanya membakar, dibakar dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita bakar, kita bersihkan lewat ibadah puasa. Keluar dari bulan Ramadan, bersih dosa-dosa kita. Maka Idul Fitri. Sesudah itu masuk bulannya adalah bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Apanya yang meningkat? Kualitas la'allakum tattaqunnya. Kualitas supaya kamu bertambah ketakwaan itu meningkat sesudah selesai bulan Ramadan. Saya mau tanya, ibu-ibu kemarin setiap hari bisa menghatamkan 1 juz selama bulan Ramadan. Sekarang selesai Ramadan, lanjut nggak? Nah, kalau insya Allah bingung saya, benar apa ini? Nah, harusnya meningkat. Kalau kualitas Ramadan sudah bagus, selesai Ramadan kualitasnya menjadi takwa. Bapak-bapak selama bulan Ramadan bisa bangun jam 3. Ibu-ibu masak, nanetin sayuran, bapak sisipkan waktu sholat tahajud. Mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat. Begitu rapi baru sahur baru. Ramadan sudah selesai, sekarang Syawal meningkat. Bagaimana Pak bangunnya? Masih jam 3? Jawabannya insya Allah juga. Maka kalimat insya Allah menyaksikan. Maka hidup itu filosofi saya, ya, kun fid dunya kal fulus wala takun kal monas. Ya. Hiduplah kamu di dunia itu seperti mulus, kan duit, seperti duit. Jangan hidup kayak monas. Duit itu senang silaturahim dari satu kantong ke kantong yang lain. Ya, dari satu dompet pindah ke dompet yang lain. Ibu senang kalau didatengin duit. Senang Bu. Kalau diparanin duit senang. Iya, senang lah. Ya, sekalipun paling mampir doang. Iya. Tadi malam mampir, pagi tadi sudah berpindah ke tangan orang lain. Tapi subhanallah, kita senang didatangi, kita senang mendatangi. Itu gaya uang. Jadilah kalian kayak duit, senang silaturahim, datang dari satu kantong ke kantong yang lain. Yang datang senang, yang didatangi juga senang. Maka janganlah kalian hidup seperti Monas. Monas itu nggak pernah pindah dari sana. Dia jongkrok aja di situ, ya, tetap aja di situ, nggak pernah mau datang, maunya didatengin. Maka kalau teman-teman kita nggak pernah silaturahim, ya nggak mau datang, maunya didatengin, berarti kayak Monas. Ya Allah. Jadi hidup itu sering harus bersilaturahim, tapi tidak boleh terlalu sering. Sebab kalau terlalu sering, maka yang didatangi persepsinya L4. Tahu bro L4? Lu lagi. Ya, lu lagi. Sampai ada perluan, lu yang datang. Lu lagi. Masya Allah. Nah, maka kata pepatah Arab mengatakan zulhiban tazdad hubban. Ya. Datanglah jarang-jarang, maka akan bertambah kecintaan. Ya.
Kalau datangnya jarang, silaturahimnya ada jaraknya, maka akan bertambah kecintaan. Tapi kalau datang lagi, lo lagi. Akhirnya pelayanan penghormatannya menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa yang terkandung dalam makna silaturahim? Ya, terakhir, makna yang terkandung dalam silaturahim sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu bi rizqi wa ayyunsa'alahu bi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin ditambahkan rizki, dipanjangkan umur dalam taat ibadah, maka hendaknya bersilaturahim. Jadi silaturahim nambah umur. Amin. Silaturahim nambah rezeki. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada dalam satu riwayat, ini saya baca di kitab, orang itu sudah divonis, Allah sudah perintahkan kepada Israel, wahai Israel, umur sebulan tinggal 3 hari lagi. Nanti kalau sudah 3 hari lagi dari hari ini, di hari Minggu, Senin, ya Minggu, Senin, Selasa, ya Selasa pagi jam sekian, maka cabut roh dia. Tapi hari Minggu itu dia silaturahim, datang kepada saudaranya, datang kepada temannya, dan bawa sekedar teng-tengan oleh-oleh buat temannya. Dia datang senang, yang didatangi senang. Maka sebelum hari Selasa, malam Selasanya, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikatku, orang yang hari ini jatah umurnya habis dari 3 hari dari hari Minggu, tambahkan umurnya 30 tahun lagi. Masya Allah. Jadi orang yang gemar silaturahim, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Mestinya kurang 3 hari, dia meninggal dunia, malah ditambah 30 tahun tambahannya, bukan 30 hari. Itu nilai dari orang yang mau bersilaturahim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada silaturahim yang kita adakan pada kesempatan pagi siang hari ini, semoga menjadikan tambahnya keberkahan kita bersama. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Semoga Allah tambahkan rezeki untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, semua punya HP ya? Semua punya HP ya? Saya minta Bapak Ibu pegang HP-nya masing-masing. Dipereng. Ya. Sesudah pegang HP-nya masing-masing, buka YouTube-nya. Wah, betul. Ya. Ya. Buka YouTube-nya. Ya. Sesudah dibuka YouTube-nya, tolong tulis KH Abdul Wadi Tasurun. Ya, KH Abdul Wadi Tasurun. Ya. Ya, lihat ada gambar saya enggak? Kalau sudah kelihatan gambar saya, silakan di subscribe and like. Kenapa? Ya, jadi karena memang media sekarang itu media online, media elektronik, maka kita juga mencoba berdakwah itu lewat media online dan elektronik. Setidaknya kajian-kajian kita yang masuk di YouTube itu akan bisa menambah hazanah keilmuan lewat YouTube. Dan alhamdulillah kajian-kajian saya itu ada rujukan kitabnya, jadi bisa untuk dijadikan rujukan. Lalu kemudian setidaknya pula ketika di YouTube itu banyak kajian-kajian kita yang khawatirnya ada paham-paham yang melenceng dari paham kita, maka kita bisa protek dengan. Lalu yang ketiga, hal-hal yang di YouTube itu terkait ada kemaksiatan dan dosa, paling tidak kita mengimbangi. Sebab kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Imbangi
setiap keburukan itu dengan kebaikan yang seimbang. Maka dari situ kemudian ketika santri saya mau men-shoot kajian-kajian saya, ya sudah silahkan. Manakala itu menjadi manfaat, menjadi maslahat, ya silakan. Alhamdulillah, subscribe-nya sudah ada 1000 lebih. Cuman iklannya belum keluar, jadi belum ada masukan buat santri saya yang biasa nyuntik. Tapi nggak masalah, karena yang kita harapkan adalah ini bagian dari sarana dakwah mensyiarkan ajaran agama Islam. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan semoga silaturahim kita pada pagi hari ini menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Rizawati Gayatri, dulu kelas 3 IPA, wali kelasnya ibu guru matematika. Nah, Pak Ustadz, mohon jawabannya. Kalau kita lihat sekarang ini kan fenomenanya banyak orang lebih silaturahim lewat dunia maya. Padahal sebetulnya intinya tadi kan lebih afdol kalau kita bertemu langsung. Nah, kalau saya sih berpendapatnya begini, siapa yang lebih ada waktu luang, ya dia lebih baik yang mendatangi gitu ya Pak. Yang tadi kan ada faktor seperti misalnya mungkin ada perasaan minder, karena mungkin kita orang nggak punya harus mendatangi orang yang lebih berada, itu kadang-kadang agak minder. Padahal sebetulnya dalam hati kita pun juga sebetulnya banyak terus menjalin silaturahim itu. Terus yang kedua, ada satu anggapan di masyarakat, mungkin saya salah, boleh juga. Ada satu anggapan bahwa kalau yang datang itu haruslah yang lebih muda daripada yang didatangi. Nah, kalau saya sepanjang pengalaman saya, karena kebetulan suami saya itu suka silaturahim dengan teman sekolah, walaupun yang umumnya kalau kita bilang di Jawa itu alurnya itu lebih muda gitu ya Pak. Justru kita yang mendatangi mereka gitu. Nah, cuman pada saat-saat tertentu kita kok merasa gitu, karena bukan kok gimana ya Pak ya. Jadi kan karena tadi mungkin kita dalam posisi yang tadi mungkin karena dianggapnya kurang berada mungkin gitu ya Pak ya sama saudara-saudara kita. Padahal kita kan jatuhnya tua gitu ya Pak ya, sudah kalau di keluarga itu saya sudah Mbak Buyut Pak dipanggilnya. Jadi kalau misalkan boleh nggak ada perasaan gitu loh, misalnya kok kenapa sih saya terus yang mendatangi mereka, padahal mereka kan jatuhnya tuh ponakan kita, cucu kita gitu. Mereka nggak pernah ke rumah kita gitu loh, maksudnya walaupun jatuhnya aurnya kita tuh lebih tua, tapi mereka kan nggak boleh dibilang itu. Iya, mungkin di antara sekian banyak keponakan kita tuh mungkin nggak semua tuh cuma satu aja gitu loh, dari sekian ratus gitu loh ya Pak ya. Nah, kalau begitu yang salah siapa gitu loh. Jadi apakah karena kita, padahal saya dan suami itu terus terang sering gitu ya Pak bersilaturahim dengan mereka, justru kita yang mendatangi mereka. Tapi belakangan ini kita berpikirnya begitu boleh nggak, salah nggak gitu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang kedua dulu ya. Poin yang kedua tadi kaitannya dengan yang tua dan yang muda. Kalau kita bicara adab, ya, adab akhlak, maka tentu yang harusnya bersilaturahim adalah yang muda kepada yang tua. Ini adabnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang di masyarakat ini tidak berjalan kalau menunggu yang muda datang kepada yang tua. Maka boleh yang tua datang kepada yang muda dengan maksud ngajarin
sama yang muda. Itu pertama. Yang kedua, boleh yang tua datang kepada yang muda karena kebetulan nasibnya, nasib rezekinya lebih bagus yang tua. Jadi yang muda ini ada minder lah, ada rasa malulah untuk mendatangi saudaranya yang lebih tua karena saudaranya yang lebih tua itu kaya dan mampu. Maka untuk silaturahim tidak mesti yang muda duluan kepada yang tua atau yang tua duluan kepada yang muda, tetapi siapa yang berkesempatan terlebih dahulu untuk bersilaturahim maka laksanakan itu. Jadi buang urusan tua muda, buang pula urusan kaya miskin. Kenapa? Sebab orang yang berangkat datang silaturahim maka baginya dia mendapatkan keberkahan lebih besar daripada yang didatangi. Kemudian ketika dia datang lalu bersilaturahim, sama-sama senang. Ketika orang yang bersilaturahim pulang dari rumah orang yang didatangi silaturahim, maka gugur dosa-dosa dari kedua. Itu indahnya. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi saya rada-rada kurang jelas. Oh, berarti sudah terjawab ya. Kalau minder, ya buang mindernya. Sekarang kenapa kok fenomenanya sekarang misalnya yang muda nggak mau datang kepada yang tua? Boleh jadi karena belum tahu ilmu manfaat dari orang bersilaturahim. Maka perlu dijelaskan tentang manfaat silaturahim. Demikian. Jadi saya mau tanya, ada di tempat saya. Jadi gini, ketika saya ada mengenal beberapa penceramah ya, ustaz gitu ya. Dulu ketika dia masih kecil, ya artinya saya lebih tua ya, mereka ramah. Ya, saya terus kemudian ketika dia sudah penyantren, punya ilmu agama, itu kan pertama kali sebelum tetap ya, sebelum kenal orang banyak, itu dia masih buat-buat atau saya kebetulan yang bagaimana. Sekarang ketika sudah punya nama, itu ketika ketemu kita sudah nggak mau bertatap muka, kita tidak menjawab. Itu apa yang harus kita lakukan? Padahal dia mengajarkan kepada orang-orang bahwa kita ini harus punya silaturahmi atau konsultasi. Nah, apa yang harus kita perbuat ketika kita menghadapi dengan dia dan dia tidak mau yang besar punya apa ya? Kenapa? Itu kan? Betul. Bapak Ibu sekalian, jadi emang begitu. Tadi kan bahasa saya tidak pada jadi orang, sekarang punya nama. Ini semua yang hadir punya nama semua ya. Alhamdulillah. Kalau nggak punya nama susah manggilnya. Baik, orang kadang bisa nasihatin orang lain, tapi tidak bisa nasihatin diri sendiri. Nah, ini kadang terjadi. Misalnya saya aja tak usah orang lain takut dosa. Saya dulu sebelum ngaji berkawan dengan bapak kita, ya biasa main bola bareng, ya main gulu bareng. Zaman dulu kan mainan kita gulu ya. Iya. Lalu kemudian beliau sekolah kemana, saya ngaji pesantren misalnya. Sekian tahun kemudian saya sudah punya ilmu agama. Saya ngajar, ya disuruh ngajar di masjid, di majelis taklim dan sebagainya. Ketemu lagi dengan beliau. Itu tinggal bagaimana saya menempatkan diri. Kalau memang saya mampu menempatkan diri bahwa kawannya tetap kawan, sahabat tetap sahabat, dimanapun kedudukan saya, ya setinggi apapun pengetahuan saya, maka tidak akan merubah, tidak akan merusak persahabatan dan pertemanan. Nah, maka orang yang seperti ini berarti dia telah mampu mengendalikan syahwat, telah mampu mengendalikan emosi tinggi hatinya terhadap orang lain. Nah, kadang begini, gengsi dong kalau saya yang guru saya karena ustaz.
Biar kata dulu teman main, sekarang saya ustaz. Ya, biarin aja dia yang negur. Paling juga kapan-kapan butuh sama saya. Maka berarti dia punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Dia bisa menjelaskan kepada orang lain, dia bisa menerangkan kepada orang lain, tapi dia tidak bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Ibarat lampu penerang, maka berarti dia bukan lampu bohlam, tapi lampu lilin. Iya. Dia menerangi orang lain, tapi dia terbakar diri. Saya kadang-kadang sampaikan di level kawan-kawan, ya, mungkin di pengurus masjid atau di mana. Lihat coba ustaz-ustaz kita yang memberikan materi khutbah. Ketika orang masukkan kotak amal, begitu sampai di depan ustaz yang mau khutbah, kira-kira kalau bapak sering lihat ngisi kotak amal apa enggak? Ayo? Enggak. Mayoritas enggak. Iya. Padahal dia yang ngajarin suruh sedekah, dia yang ngajarin suruh ya zakat dan sebagainya. Tapi sekedar kotak amal lewat dia nggak siapin. Kenapa? Ini adalah sebuah keangkuhan dari diri. Ini satu contoh. Maka banyak di level kawan-kawan kita. Saya kalau ketemu di komunitas teman-teman ustaz, saya tanya, ustaz itu artinya apa? Ya, ustaz ya guru. Ya, yang guru apa? Guru ya ustaz. Udah, kalau guru ustaz bingung, udah bahas saja. Ustaz itu hurufnya ada berapa? U-S-T-A, ada 5. U-nya apa? Uswah. Ustaz itu uswah, teladan, contoh. Karena ustaz, ulama, kiai warasatul anbiya, maka dia harus bisa menjadi teladan. Iya, jangan nasihatin mulu tapi tidak nyontohin. Itu uswah. Huruf yang kedua apa? S. Ya. Artinya apa? Sabar. Sabar menghadapi umat jamaah modelnya macam-macam. Maka guru sabar. Kemudian yang ketiga T artinya apa? Tawadhu. Guru rendah hati. Jangan mentang-mentang sudah jadi ustaz tolak pinggang. Sono kemari begini doang, dan sebagainya. Dianggap semua jamaah orang bodoh, dianggap semua jamaah kecil, dia sendiri yang paling hebat. Maka dia belum ustaz karena dia punya sifat tawadhu. Saya disuruh ceramah di sini, kapasitasnya sebagai ustaz keilmuan agama, tapi kaitan dengan yang lain saya nggak berani karena ternyata di sini ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang polisi. Ada nggak yang jadi polisi? Nah iya, tuh artinya saya hanya bisa dalam sedikit ilmu, tapi saya tidak bisa pada ilmu yang lain. Karena itu seorang ustaz harus tawadhu, rendah hati. Maka kalau memberikan nasihat lalu kemudian muncul kesombongan, memberikan nasihat seolah dirinya yang benar, ya. Kemudian dia tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka dia masih angkuh kepada syahwatnya. Dia tidak menundukkan dirinya dalam tawadhu. Ya. Kemudian huruf yang keempat A, artinya apa? Amanah. Seorang ustaz, apalagi ustazah, harus jaga amanah. Pengajian ibu-ibu pada arisan ngumpulin duit, biar duitnya aman dititipin sama ustazahnya. Sama ustazahnya dipakai. Udah, nggak percaya lagi ke jamaah sama ustazah. Nah udahlah, jangan ustazah dia, ganti aja ustazah yang lain. Kenapa? Tidak bisa jaga amanah. Lalu kemudian huruf yang terakhir Zal, DZ, artinya apa? Zikir. Zikir itu ingat-ingat apa yang sudah kamu sampaikan. Kalau kamu ngajarin sholat duha, maka kamu harus sudah nyontohin sholat duha. Kamu ngajarin zakat, kamu ngajarin tahajud, maka kamu sudah nyontohin duha, tahajud, zakat dan sebagainya. Tapi kalau kamu ngajarin doang, nggak nyontohin, akan sampai pada ayat Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la
taf'alun. Celaka besar di sisi Allah kalau lo bisa ngomongin doang tapi nggak bisa nyontohin, nggak bisa ngerjain. Di bahasa Betawinya lu ada. Celaka besar bagi seseorang apabila dia hanya bisa nasehatin tapi tidak bisa ngerjain buat diri sendiri. Besok paling pertama dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi sikap kita bagaimana dengan orang seperti itu? Kalau bahasa Al-Qur'an sebodoh amat. Ya. Bahasa Al-Qur'an sebodoh amat. Ya. Sebodoh amat itu bahasanya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh itu karena dia bodoh pada dirinya, bukan bodoh sebab ilmunya tidak manfaat pada dirinya. Dia bersikap seperti itu misalnya, maka kata kita itu urusan situ, saya nggak ada urusan. Saya mencoba untuk hormat, tapi ketika orang yang dihormati tidak memedulikan kita, ya sudah, ya itu adalah urusan dia. Demikian Pak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'al Allahumma shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal 'abidin wal faizin wal maqbulin kull 'amin bi khairin ajma'in ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lebih mempererat tali silaturahmi kita, rekan saya Boyo mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.